dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Energi Alternatif Matahari. Saya Sufiatul Nikmas sebagai koordinator. Saya Anwar Salatul, saya sebagai pemateri 1. Saya Sakinatul Jannah sebagai pemateri 2. Saya Dina Cahya Sabila sebagai pemateri 3. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pada masa sekarang ini, jumlah penduduk di dunia, bahkan di Indonesia, semakin meningkat. Dengan keadaan demikian, maka manusia memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan keberadaan sumber daya alam yang tersedia makin berkurang, sehingga para ilmuwan dari seluruh dunia sedang berebut menemukan energi pengganti yang murah dan ramah lingkungan. Karena semakin banyaknya penggunaan bahan bakar dari fosil membuat semakin menipisnya persediaan bahan bakar tersebut. Jika kita tidak mencari alternatif bahan bakar lain, maka di masa mendatang anak cucu kita tidak akan bisa menikmati bahan bakar tersebut. Selain itu, bahan bakar dari fosil juga tidak bisa diperbaharui karena bahan bakar dari fosil bersifat sumber daya alam yang tidak dapat untuk kita perbaharui. Maka dari itu, kita bisa memanfaatkan sumber daya abadi. Salah satunya adalah sumber daya matahari. Kita dapat memanfaatkan panas dari matahari tersebut. Panas matahari walaupun kita gunakan secara terus-menerus tidak akan pernah habis. Selain itu, energi matahari dapat kita memanfaatkan tanpa memerlukan harga yang mahal. Energi matahari juga merupakan energi yang berlimpah di planet kita. Mungkin saja jika kita bisa memanfaatkan dan mengelola dengan baik energi dihasilkan dari matahari. Energi matahari akan menjadi energi utama di dunia. Energi matahari juga sangat menguntungkan dibandingkan energi dari fosil, yaitu karena karakter energi surya lebih ramah lingkungan. Perumusan masalah. Kenapa kita harus memanfaatkan energi dari energi matahari? Manfaat apa yang kita dapat? Perlukah kita memanfaatkan energi matahari? Bab 2. Kerangka teoritis. Pengertian energi matahari. Sumber energi alternatif mengacu pada sumber energi yang tidak merugikan lingkungan. Jadi energi matahari adalah energi yang berasal dari matahari dan didapat dengan mengubah energi panas matahari melalui peralatan tertentu untuk menjadi sumber daya dalam bentuk lain yang dapat dimanfaatkan sebagai pemenuh kebutuhan energi. Penggunaan energi matahari. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dapat kita gunakan untuk mengeringkan pakaian, sedangkan tumbuhan memanfaatkan energi matahari untuk berfotosintesis. Namun seiring perkembangan zaman, bukan hanya itu saja manfaat yang dapat kita ambil dari panas matahari. Di zaman sekarang ini, energi matahari bisa kita memanfaatkan secara langsung untuk memproduksi listrik atau untuk memanaskan, bahkan untuk mendinginkan. Beberapa hal yang dapat kita manfaatkan dari energi matahari. Pembangkit listrik tenaga matahari. Sekarang ini kebutuhan akan listrik semakin hari semakin bertambah. Oleh karena itu, untuk menghemat penggunaan minyak bumi sebagai bahan untuk membangkitkan listrik, maka para peneliti mencoba memanfaatkan energi seperti matahari untuk dimanfaatkan menjadi energi listrik. Untuk mensiasati hal tersebut, para ahli menciptakan alat yang digunakan untuk mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Alat yang digunakan untuk memanaskan adalah panel surya. Panel surya yang dapat kita manfaatkan untuk memanaskan air ataupun menghasilkan tenaga listrik. Listrik ini dapat digunakan untuk menyalakan lampu, televisi, bahkan lemari es. Energi cahaya matahari dapat berubah menjadi energi listrik menggunakan sel surya. Kegunaan sel surya diantaranya untuk menjalankan jam, kalkulator, dan penerangan luar ruangan, pemanas dan pendingin tenaga matahari. Panas tenaga matahari menggunakan panas matahari secara langsung.
Saat ini produksi pemanas air panas domestik merupakan aplikasi paling umum untuk tenaga panas matahari. Pendinginan tenaga matahari. Pendinginan tenaga matahari menggunakan sumber energi panas untuk menghasilkan dingin dan atau mengurangi kelembapan udara dengan cara yang sama dengan lemari pendingin atau AC konvensional. Lampu LED. Lampu LED sebagai penerangan rumah. Saat ini sudah ada lampu hemat energi yang menggunakan DC seperti lampu LED. Kekurangannya adalah lampu LED. Instalasi kabel baru untuk lampu LED. Keuntungannya adalah kekurangannya adalah instalasi kabel baru untuk lampu LED, biaya pengadaan lampu yang lebih mahal. Keuntungannya adalah penggunaan energi yang kecil, keandalan lampu LED 10 kali lampu standar biasa, penggunaan kabel listrik 2 inti. Manfaat. Energi matahari tidak hanya menguntungkan bagi tumbuhan karena tumbuhan menggunakannya untuk membuat makanan atau berfotosintesis. Tidak juga hanya menguntungkan bagi para petani yang sedang mengeringkan hasil padi mereka. Manfaat lain yang kita dapat dari pemanfaatan energi matahari adalah kita bisa lebih hemat dalam penggunaan minyak bumi yang kini semakin sedikit jumlahnya. Kita juga bisa membantu pencegahan pemanasan global karena energi ini sangatlah bersahabat bagi lingkungan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Saya perwakilan dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Munawaro. Saya akan bertanya, apa manfaat yang diperoleh dari energi alternatif matahari? Mungkin ada pertanyaan lagi yang dari kelompok lain. Ada. Saya perwakilan dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Siti Maeda Snadiana. Saya akan bertanya, apa itu energi alternatif matahari? Kami membatasi satu pertanyaan lagi. Saya perwakilan dari kelompok 1. Nama saya Tiara Rahmadani. Saya ingin bertanya, apa keuntungan lampu LED? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa manfaat yang diperoleh dari energi alternatif matahari? Yang diperoleh energi alternatif matahari yaitu pembangkit listrik tenaga panas matahari. Yang kedua, pemanas dan pendingin tenaga matahari. Yang ketiga, lampu LED sebagai penerang rumah. Bagaimana dari kelompok 4? Apakah jawaban kami sudah bisa diterima? Iya. Pertanyaan yang kedua, dari kelompok 5. Apa itu energi alternatif matahari? Pengertian energi matahari. Sumber energi alternatif mengacu pada sumber energi yang tidak merugikan lingkungan. Jadi energi matahari adalah energi yang berasal dari matahari dan didapat dengan mengubah energi panas matahari melalui peralatan tertentu untuk menjadi sumber daya alam bentuk lain yang dapat dimanfaatkan sebagai pemenuh kebutuhan energi. Bagaimana kelompok 5? Apakah jawaban bisa diterima? Ya. Pertanyaan ketiga, dari kelompok 1. Apa keuntungan lampu LED? Keuntungannya adalah penggunaan energi yang kecil. Keadaan lampu LED 10 kali lampu standar biasa. Penggunaan kabel listrik 2 inti. Bagaimana kelompok
1, apakah jawaban bisa diterima? Iya. Kesimpulan, karena energi ini dapat dinikmati di seluruh belahan dunia dan juga karena kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang kecil dan banyak terkecil menyebabkan sulit untuk dijangkau oleh jaringan listrik yang bersifat terpusat untuk memenuhi kebutuhan energi di daerah-daerah semacam ini. Salah satu jenis energi yang potensial untuk dikembangkan adalah energi surya. Dengan demikian, energi surya dapat dimanfaatkan untuk menyediakan listrik dalam rangka mempercepat rasio elektrifikasi desa. Jadi, energi matahari itu adalah energi yang paling penting untuk digunakan dalam kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.